Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah Majelis Taklim Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dirahmati dan dirahmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena sesungguhnya dengan keimanan kita inilah hidup kita insya Allah seperti yang kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kehidupan kami di dunia dengan baik dan di akhirat juga dengan baik, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, waktu tampaknya berjalan begitu cepat. Begitu sesuatu yang sudah berjalan atau yang sudah berlalu itu seakan-akan baru kemarin sore atau kemarin pagi. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Dan mereka kelak, para manusia, akan melihat kehidupan dunia itu seolah-olah seperti kemarin sore dan kemarin pagi. Itu bagi semua usia, tidak pandang usia. Usia 10 tahun, 20 tahun, sampai 100 tahun, itu pun akan melihat bahwa kehidupan dunia itu hanya seperti kemarin sore atau kemarin pagi. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, la taqumus sa'ah hatta takunas sanah kasyahr. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai satu tahun itu sama atau seperti 1 bulan. Jadi lamanya 1 tahun kita nikmati, kita jalani, itu rasanya cepat sekali. Seperti kita menjalani 1 bulan. Dan itu kita rasakan sendiri. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan bulan Ramadan, sibuk panitia Ramadan membuat jadwal kultum, jadwal kuliah subuh. Rasanya capeknya belum selesai, gimana? Betapa kita melaksanakan sholat tarawih setiap malam. Kemudian ibu-ibu mungkin masih kelingan Idul Fitri kemarin bikin roti apa saja, ibu-ibu. Atau masih ada sisanya ibu-ibu? Nah, jadi saking awetnya nah, itu rasanya baru kemarin. Ternyata sekarang bulan Ramadan tinggal berapa hari tadi Mas Ari? 58.
Kita hitung saja 1 bulan, Masya Allah. Wa takunus sanah kasyahr. Jadi 1 tahun seperti kita jalani 1 bulan. Wa takunus syahr kal jum'ah au kal usbu'. Dan 1 bulan itu seperti 1 pekan. Masya Allah. Jadi 1 bulan itu juga cepat sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau merasakan 1 bulan, ya Allah, rasanya baru kemarin kita tanggal 1 Januari. Baru kemarin kita pergantian tahun. Betapa hebohnya tahun baru. Meskipun wallahu alam itu boleh atau tidak kita merayakan tahun baru. Tetapi baru kemarin, sekarang ternyata sudah di penghujung bulan. Hampir ganti menjadi bulan Februari. Jadi 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan. Wal usbu' awal jum'ah kal yaum. Sementara 1 pekan itu seperti 1 hari. Jadi 1 pekan itu cepat sekali. Apalagi kalau sudah berurusan dengan takmir atau khotib atau hari Jumat. Rasanya kayak wingi Jumat kok wis Jumat meleh. Rasanya baru kemarin bersih-bersih menyiapkan untuk sholat Jumat, ternyata Jumat lagi. Atau umpamanya hari Rabu, malam Selasa malam Rabu, itu ternyata mungkin kita rasakan. Wingi age wae ngaji, saniki ngaji malih. Jamaah rahimakumullah. Ini jadi 1 pekan seperti 1 hari. Wal yaum kan nusratin nar. Dan 1 hari itu seperti seseorang membakar kertas atau membakar secari kertas. Bahasa kali bebernya maklep ngoten-ngoten nggih. Lep. Cepet banget rampung niku. Nggih. Coba Bapak-bapak merasakan 1 hari. Ya Allah, cepat sekali. Setelah sholat subuh santai sebentar, tahu-tahu jam 6. Jam 6 aktivitas sebentar, tahu-tahu jam 7. Jam 7 aktivitas sebentar, tahu-tahu lah dene wis jam 11 ngoten. Tadi jam 11 kemudian asar, zuhur dulu ya, zuhur, istirahat sebentar, asar. Asar baru duduk sebentar di rumah, loh kok wis maghrib. Maghrib sebentar, isya. Isya tadi terlambat ngoten. Isya, ya Allah, dene wis jam 8 mangsane ngaji nggih mboten. Nanti pulang ke rumah tahu-tahu setengah 10. Terus saja itu ya, ngantuk, tidur, Masya Allah. Maka jamaah rahimakumullah, kalau tidak kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti suatu saat kita akan menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan seefektif mungkin. Maka banyak sekali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang waktu. Yang sangat terkenal sekali yaitu surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya siapapun mereka akan mendapatkan kerugian. Siapapun. Wal asri innal insan. Insan itu semuanya. Baik putra maupun putri, baik mukmin ataupun tidak beriman, itu semuanya akan mendapatkan kerugian. Illalladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan kerugian? Karena sesungguhnya apapun yang dilakukan oleh orang beriman itu akan mempunyai dampak atau mempunyai pahala di akhirat kelak. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang beriman, perbuatan, pekerjaan, aktivitas harian atau aktivitas duniawiyah itu akan bernilai akhirat dengan keimanan kita. Kelihatannya bekerja mencari nafkah, kelihatannya bekerja di sawah, di kantor, di jalan, dan di mana-mana. Tetapi dengan keimanan mereka,
maka pekerjaan-pekerjaan duniawiyah ini akan bernilai atau berdampak di akhirat. Maka meskipun kelihatannya berdagangnya rugi, tidak ada yang beli, perdagangannya atau dagangannya rusak semua, gimana? Tapi ketika bekerja mencari nafkah dengan dasar iman, jangan khawatir. Meskipun duniawiyahnya rugi, tapi ukhrawinya mendapatkan keuntungan. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu akan mendapatkan nilai di akhirat. Dan dengan keimanan, amaliyah duniawi bisa menjadi ukhrawi. Tanpa keimanan, kelihatannya amaliyah ukhrawiyah, sholat, haji, zakat, puasa, amaliyah ukhrawiyah. Tapi tanpa iman, tipis iman, atau bahkan mungkin tidak ada keimanan, meskipun kelihatannya sholat, meskipun kelihatannya puasa, tapi bisa bernilai duniawi saja. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang akan mendapatkan kecelakaan di dalam sholatnya? Ada dua, yaitu orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi yang mendapatkan kecelakaan di dalam sholatnya itu dua. Yang pertama lalai dengan sholatnya, yang kedua sholatnya hanya untuk riya. Riya itu kan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Gimana? Dan yang namanya kecelakaan ada bisa bermacam-macam. Ada kecelakaan hanya kecedit saja. Gimana? Bapak-bapak pernah kecelakaan atau belum? Jatuh dari motor, kecedit, atau tergilir, dipijit, diurut, sembuh. Ada kecelakaan yang lecet-lecet. Ada yang sampai parah sekali, di mana-mana ada luka sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Ada kecelakaan yang harus diamputasi, ada itu. Ada kecelakaan yang harus kehilangan nyawanya. Artinya di dalam sholat kecelakaan itu juga bermacam-macam. Ada yang kecelakaan kecil-kecilan, kecelakaan yang sangat parah, kecelakaan sampai sholatnya tidak sah atau tidak bisa dipakai sama sekali. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita rawat keimanan kita. Kenapa? Karena iman itulah menjadi pondasi dasar perbuatan, pekerjaan, aktivitas kita menjadi bernilai dunia atau bernilai akhirat. Ketika iman kita kuat, pasti akan bernilai akhirat lebih banyak. Dan yang paling berat itu kan sebetulnya kalau kita biasakan sebetulnya ringan nih Kang. Waktu yang paling banyak kita buang itu adalah ketika kita istirahat tidur malam. Coba bapak-bapak tidur itu berapa jam itu nggih? Ada 8 atau 6 jam nggih? 6 jam sampai 8 jam, Masya Allah. Tanpa keimanan 6 sampai 8 jam hilang sia-sia. Tapi ketika kita beriman, maka kita awali tidur dengan berwudu. Setelah wudu kemudian baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian muhasabah. Ampun malah ngalamun gimana? Muhasabah, berdoa, mendoakan orang-orang yang berbuat baik ataupun yang berbuat jahat kepada kita. Kita doakan semua. Maka selama 8 jam itu akan bernilai ibadah terus nih. Bahkan setiap gerak-gerik apa yang kita lakukan tanpa sadar itu merupakan ampunan dari Allah kepada kita semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, itu yang pertama adalah iman. Yang kedua, iman ternyata harta yang sangat mahal.
Mahalnya iman tertulis di dalam surat Al-Anfal, minta maaf bukan Al-Anfal, kebalik. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayatnya 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir kemudian mati dalam keadaan kufurnya, maka fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba walau iftadabih, maka tidaklah akan laku untuk mereka untuk terbebas dari siksa atas kekufurannya, meskipun mereka mengajukan kepada Allah emas sepenuh bumi. Walau iftadabih, dan itu semuanya belum mencukupi. Jadi suatu saat kelak orang-orang kafir menika nggih, ketika di hadapan pengadilan Allah, mereka dihukum atas kekufurannya. Dan ketika mereka dihukum, maka kemudian mereka ingin banding. Seperti Ferdi Sambo, ingin banding gitu. Jadi mereka ingin banding, ingin bebas dari siksaan Allah. Lah bagaimana cara banding mereka atau ingin bebas dari siksaan Allah? Mereka mengajukan emas sepenuh bumi, Masya Allah. Bumi dipenuhi emas, ya Allah. Ibu-ibu yang paling suka dengan emas menika nggih. Ibu-ibu nggak ada emas napa mboten? Nggak ada nggih. Nek mboten ngaku hilang mungkin emas nggih. Lah emas itu iya, kalau bulan Ramadan emasnya turun nggih ibu-ibu nggih. Nanti pasca puasa emasnya naik lagi. Yang tadinya 40 jadi 60 nggih mboten. Itu emas nggih. Emas 1 kilo umpamanya untuk mempermudah pembicaraan umpamanya 700 nggih mboten. 700.000 1 gram, bukan 1 kilo. Kalau 1 kilo berarti 700 juta. Itu baru 1 kilo. Lah berapa banyak atau harga emas sepenuh bumi? Bumi beratnya 60.000 triliun kilo, Masya Allah. Triliun niku nggih bapak-bapak nggih. Jadi 60.000 triliun emas dikalikan harga emas. Ya Allah. Rakyat Indonesia saja katanya punya hutang itu 6.000 triliun nggih mboten. 6.000 triliun saja itu belum bisa disarutang sampai anak cucu kita kelak. Itu menurut para ahli. Wallahu a'lam. Itu baru 6.000 triliun. Belum 60.000 triliun. Memang kalau dibandingkan Indonesia dengan sepenuh bumi ya kecil sekali menika nggih. Maka jamaah rahimakumullah, Masya Allah. Kita punya harta yang sangat mahal. Kita punya harta yang sangat tinggi nilainya, yaitu iman. Maka jangan sampai kemudian iman kita ini terlepas dari diri kita. Apalagi hanya dengan sebungkus supermi, sekilo teh, sekilo beras ngimoten. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dengan keimanan suatu saat entah kapan, entah berapa tahun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian memasukkan kita ke dalam surga. Maka miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga, kunci pembuka pintu surga adalah kalimat tauhid, kalimat keimanan. Nah, ini yang kedua menika nggih. Yang ketiga, harga atau harta yang mahal itu pasti ketika kita miliki akan kita rawat dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu punya baju mahal. Perlakuannya pasti akan berbeda dengan baju yang murah. Kalau baju mahal, nggih ibu-ibu, biasanya dipakai untuk arisan, kondangan,
Terus napa malih Ibu? Piknikan nggih mboten. Tapi kalau baju murah kan harian, terus dipakai setiap hari, sehingga mereknya Renggo nggih mboten. Renggo napa Ibu? Garing dinggo. Tapi kalau yang mahal, Masya Allah, perlakuannya itu hati-hati, dinik-nik nggih mboten. Kalau mau disetrika pesen banyak sekali, aja panas-panas, engko warnane blodas. Kalau mau dicuci juga hati-hati sekali, jangan sampai tertimpa deterjen secara langsung, khawatir nanti rusak. Itu kalau baju mahal. Sarung mahal beda dengan sarung murah, gimana? Kalau sarung mahal umpamanya BHS, itu harganya 1 juta, keluarnya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu kenapa? Karena mahal. Tapi kalau yang murah, ya untuk harian, untuk Jumatan, itu yang murah. Perlakuannya juga beda. Maka orang Jawa itu pinter membuat istilah, rego nggawa rupa. Leres napa mboten? Jadi kalau sudah ada harga, pasti rupa akan berbeda. Nah, maka jamaah rahimakumullah, bagaimana kita merawat iman? Di dalam Al-Quran, suratnya Al-Anfal, ayatnya 2-4. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Pernah kami sampaikan dari sisi yang berbeda juga, yaitu Al-Anfal 2-4 tentang iman yang benar. Tapi bisa juga kita lihat bagaimana merawat iman. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut nama Allah bergetar. Jadi merawat iman yang pertama adalah zikrullah sampai hati kita bergetar. Sampai wajilat qulubuhum. Bukan hanya lisan yang berbunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan hanya lisan atau bukan hanya mengejar target 33 kali karena dituntunkan 33 kali. Tetapi mari kita pahami, mari kita hayati, dan mari kita amalkan. Pahami subhanallah ketika mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Umpamanya minta maaf melihat seseorang yang kurang, umpamanya kurang sempurna, maka kita ucapkan subhanallah, artinya Allah maha sempurna. Setelah itu kemudian apa? Alhamdulillah. Umpamanya kita mengingat nikmat-nikmat Allah, kita terbebas dari kekurangan. Kemudian setelah itu kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tanda kekuatan, tanda semangat. Melihat sesuatu itu kecil kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada masalah, kita takbir Allahu Akbar. Masalah kecil, ketika Allah berkehendak, masalah itu besar akan menjadi kecil, menjadi remeh, karena yang paling besar, paling agung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berzikir, mengingat Allah, itu tidak hanya sekedar lisan kita. Kalau hanya sekedar lisan nanti akhirnya cepet-cepetan gimana? Kalau cepet-cepetan nanti yang kedengarannya hanya depannya saja. Sub. Itu bukan subhanallah. Tapi hanya depannya saja. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita 33 kali. Pasti ada rahasia di balik 33 kali. Mungkin salah satunya minimal, paling tidak di antara 33 kali itu ada yang menggetarkan kita. Syukur pisan 2, syukur pisan 3, syukur pisan separuhnya, gimana? Dan yang paling baik lagi, semuanya sampai menggetarkan.
Itu insya Allah setelah kita berzikir pasti hati kita akan longgar. Kenapa? Karena Allah mengingatkan di dalam surat Toha ayat 124. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Barang siapa yang tidak mau ingat Allah, barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah, maka akan aku beri dia kehidupan yang sempit. Sempit bukan materi, sempit bukan harta, sempit bukan kekayaan, tetapi sempit hati, sempit jiwa, sempit rohaninya. Jadi kalau kita tidak berzikir, lupa zikir kepada Allah, hati kita pasti sempit. Kalau tidak percaya, buktikan. Di dalam Al-Quran surat Toha 124. Hujan deras, umpamanya nggih, boten terang-terang. Kalau hati kita tidak zikir kepada Allah, kita menjadi sempit. Apalagi umpamanya nggih, bapak-bapak, ibu-ibu ketika sholat zuhur, kemudian pergi ke masjid, dari pasar pergi ke masjid, sholat zuhur berjamaah. Begitu mau pulang kembali ke pasar, hujan. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak akan merasa, Masya Allah, rugi temen ya. Ngerti ya ora jamaah ngajak. Ngerti ya sholat nang toko bae. Walah, gimana ana pelanggan arep teko nggih mboten? Ini setengah siji urung terang-terang. Itu kalau kita tidak zikir, tidak ingat Allah. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah, alhamdulillah hujan. Ketika hujan, salah satu fadilah hujan deras, doa dikabulkan. Gimana? Allahumma ghaisan nafi'an. Salah satu doa yang dikabulkan ketika hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau memang dia datang, itu rezeki. Kalau tidak, itu takdir dari Allah. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Ketika semua kembali kepada Allah, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit, akan dimudahkan. Itu istilahnya apa ya? Dalam bahasa Inggris, nothing tulus. Nothing tulus itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak perlu ada yang merasa kehilangan. Kenapa? Karena semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, faman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Termasuk sakit. Sakit itu kalau tidak zikir, tidak ingat kepada Allah, insya Allah sakitnya akan menjadi kesengsaraan yang hebat. Ketika kita ingat kepada Allah, alhamdulillah, dengan sakit dosa diampuni. Dengan sakit kesalahan dimaafkan. Masya Allah. Derajat mana lagi yang lebih tinggi ketika kesalahan-kesalahan kita dimaafkan. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita, itu dalam rangka menjaga kesucian kita. Supaya kita suci dari segala dosa dan kesalahan. Lah ini salah satunya adalah dengan sakit. Ketika sakit, dosa dimaafkan. Yang kedua, derajat ditinggikan. Maka meskipun kita sakit, alhamdulillah diberi sakit. Tapi tentu saja ada ikhtiar. Artinya kita harus berikhtiar supaya kita juga sembuh. Jangan sampai kemudian pasrah bongkokan. Gimana? Mangsane mari yo mari, mangsane ora. Mangsane sedo nggih, sedo itu namanya pasrah bongkokan tanpa ikhtiar. Jamaah rahimakumullah, yang pertama zikir nggih. Jangan lupa berzikir karena zikir sumber kebahagiaan. Kalau kata anak-anak milenial itu kan bahagia itu sederhana. Syukuri apa yang ada. Menikah insya Allah akan bahagia. Syukuri apa adanya. Atau syukuri ada apanya. Syukuri apa yang ada. Oh iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana.
Jadi kalau zikir mempertahankan iman. Yang kedua, membaca Al-Quran. Itu akan menambah keimanan kita. Jadi kalau kita merasa bahwa kita malas beribadah, merasa bahwa kok hati kita keras, dinasehati kok mental, merasa bahwa kita kok cenderung pada berbuat maksiat. Oh, ini ada masalah dengan iman saya. Nah, bagaimana ketika ada masalah dengan keimanan kita? Kalau ada masalah dengan kendaraan kita, maka kita bawa ke bengkel. Kalau ada masalah dengan sepeda kita, maka bawa ke reparasi. Lah, bagaimana dengan masalah keimanan kita? Allah memberikan solusi, baca Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Kita akan ditambah keimanan kita dengan membaca Al-Quran 2 kali sehari minimal, pagi dan sore, setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Seperti resep dokter, ibu-ibu. Resep dokter untuk kesehatan jasmani kan jangan lupa 2 kali sehari, pagi dan sore setelah makan. Oh, 3 kali. Sama dengan resep rohani, jangan lupa resep rohani kita 2 kali sehari minimal setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Insya Allah resep dari Allah akan menyembuhkan kita. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman pasti akan bertawakal hanya kepada Allah. Kalau ketawakalan kita ini masih kurang, maka perlu dikoreksi keimanan kita. Orang yang beriman tawakalnya begitu tinggi. Tapi seperti tadi kami sampaikan, tawakal ba'dal ikhtiar. Tawakal setelah berusaha. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya dengan sendiri. Artinya kita ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar berkali-kali sampai pada satu titik puncak yang tidak bisa lagi ikhtiar, maka baru kemudian kita tawakal. Umar bin Khattab pernah mengingatkan sahabatnya ketika datang ke masjid pakai kendaraan unta. Kalau sekarang ya kita Avanza. Kalau zaman sahabat unta nih. Nah, begitu beliau sahabat Umar ini memarkirkan unta tanpa ditambatkan, maka Umar kemudian mengingatkan, wahai sahabatku, kenapa kau tinggalkan unta begitu saja? Sahabat Umar kemudian menjawab, saya berserah diri kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah. Maka Umar kemudian mengingatkan, tambatkan dulu ontamu, baru berserah diri. Itu tawakal yang benar. Jadi bukan tawakal yang pasrah bongkokan. Punlah monggo kersoni jenengan mawon. Itu namanya pasrah bongkokan. Usaha dulu, baru tawakal. Dan keutamaan kelebihan tawakal, ikhtiar, itu ternyata di dalam ikhtiar itu ada pahala-pahala. Walaisa linnasi illa masya'a. Dan Allah akan memberikan kepada manusia apa yang diusahakan. Jadi usaha saja sudah mendatangkan pahala. Maka tadi kami sampaikan ketika berdagang rugi, ketika berdagang bangkrut, ketika berdagang tidak ada yang beli, jangan khawatir, jangan takut. Allah telah memberikan keuntungan, yaitu dengan pahala. Ada satu keterangan dari Rasulullah, yaitu ada beberapa dosa yang tidak kita ketahui dan hanya diampuni oleh Allah dengan jerih payah kita. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bekerja seharian dari pagi sampai sore,
sore hari lelah, capek, bahasa kali beberi sayah, sayah napa siyah niku. Pokoknya pol saya ini, masya Allah, sampai keju-keju itu. Terus di rumah, di depan teras, sambil layah-layah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ada dosa-dosa tanpa kita ketahui, diampuni oleh Allah karena jerih payah kita, karena kelelahan kita. Maka kemudian anak muda milenial mengatakan, semoga lelahmu menjadi lillah. Jadi lelah menjadi lillah. Kenapa? Karena itu yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Lah, dosa apa yang akan diampuni? Itu sekehendak Allah. Rasulullah tidak memberitahu. Pokoknya ada dosa-dosa yang diampuni karena kelelahan. Jadi ketika kita lelah, sudahlah, dililahkan saja. Kenapa? Karena ada dosa yang terampuni dengan lilah kita. Jamaah rahimakumullah, ini yang namanya tawakal. Harus ada ikhtiar. Bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya naik sepeda motor atau kendaraan, terus diparkir di pasar induk Wonosobo. Begitu parkir motor, kemudian kuncinya ditinggal. Ketika Pak parkir mengingatkan, Mas atau Pak, niku kuncine ketilaran, monggo dipun asto. Bapak berani napa mboten jawab? Memang sengaja saya tinggal. Mangsane ilang ya ilang, mangsane waras selamat ya waras selamat. Wantun napa mboten, Pak? Wantun napa mboten? Ndak berani ya ndak. Nanti ketika kita di pasar jualan, ingat motor saja. Nanti ketika kita belanja, ingat motornya hilang napa mboten, nggih mboten. Maka ikhtiar itu sebetulnya menenangkan itu. Ada seorang jamaah menika nggih di Kalibeber, itu ketika melaksanakan sholat jamaah di parkiran masjid, kunci sepeda motornya itu 3. Yang pertama kunci setang, yang kedua kunci porek, yang ketiga kunci rantai itu. Rantai aja sampai dikunci itu, nggih mboten. Ya Allah, saya pernah nanya itu, Pak, jenengan kok teliti, hati-hati sekali terhadap sepeda motor, sampai kuncinya 3. Apa jawaban dia? Supaya sholat saya khusyuk, katanya kan. Jadi supaya sholat saya khusyuk, maka saya kunci motor 3. Artinya apa? Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sudah makanan siap tersaji, kemudian sudah memasuki waktu sholat, Rasulullah memerintahkan makan dulu baru sholat. Tapi makanan syaratnya sudah tersaji, makan dulu baru sholat, supaya sholatnya tidak ingat makan. Bapak-bapak, ibu-ibu milih mana ini? Sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Allahu Akbar, lauknya apa ya hari ini? Allahu Akbar, enak porang, gimana? Itu sholatnya tidak baik itu. Tapi kalau makan ingat sholat, insya Allah orang yang makan kok ingat sholat, makannya pasti Bismillahirrahmanirrahim. Makannya pasti dikunyah dengan baik. Makannya pasti sampai habis bis. Kenapa? Karena yakin di titik yang terakhir inilah keberkahan makanan kita. Maka jangan sampai ketika makan ada yang tersisa. Bahkan ada cerita Rasulullah itu sampai dikoret-koret, gimana? Wah, kita kadang-kadang jaim, makan sampai habis bis, malu, gimana? Walah kayak entek resik mangane, jangan. Kenapa? Karena disitulah keberkahannya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah dahar sampai ada sisa. Di samping mubadzir juga ada keberkahan di dalam titik yang terakhir atau butir nasi yang terakhir. Jamaah rahimakumullah, ini yang ketiga nggih. Yang keempat, menjaga iman adalah dengan walladzina yuqimunas shalah.
alladzina yuqimuna sholat, dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Agama itu yang paling pokok iman, gimana? Iman, tauhid, dan muamalah serta ibadah. Maka dengan sholat akan mendirikan kokoh agama kita. Itu paling pokok itu iman, ibadah, muamalah. Jadi agama itu seluruh peri kehidupan kita. Sholatnya baik, maka ketika sholatnya baik, insya Allah muasarohnya, muamalahnya baik. Kenapa? Karena di dalam agama itu ada dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dan dengan siapa saja itu. Jadi kalau kita ingin dengan keluarga baik, maka perbaiki sholat. Ingin dengan saudara baik, maka perbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang keagamaan kita. Jadi agama itu semuanya. Tidak hanya haji, tidak hanya di masjid, tapi dimanapun itu adalah agama. Lah ketika sholat kita kokoh, sholat kita berdiri dengan tegak, maka dengan siapapun akan berlaku yang kokoh dan yang baik. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan, maka akan kokoh agamanya. Barang siapa yang merobohkan atau meninggalkan, maka akan roboh agamanya. Dan yang terakhir yaitu wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan adapun harta atau rizki yang diberikan oleh Allah, mereka menafkahkan. Jadi jamaah rahimakumullah, rizki pemberian Allah. Anas minal adam ilal adam. Manusia itu dari tidak punya apa-apa, nanti suatu saat akan tidak punya apa-apa lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu lahir sudah pakai baju dan busana atau belum nih? Dereng nggih. Sudah pakai baju, pakai sarung, pakai celana belum? Artinya apa? Manusia dari tidak punya apa-apa. Sekarang sudah pakai baju, pakai busana, bahkan bertumpuk-tumpuk di rumah, gimana? Sampai bingung mau pakai yang mana ini. Padahal dulu lahir tidak bawa apa-apa. Nanti suatu saat ilal adam. Suatu saat nanti juga tidak bawa apa-apa lagi. Jadi manusia lahir tidak bawa apa-apa, manusia mati pun tidak bawa apa-apa kecuali amal-amalnya. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita cintai harta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta dengan harta apa mboten? Cinta harta apa mboten? Harus cinta harta nggih mboten? Harus cinta harta. Buktinya ketika ada perampok datang ke rumah, pencuri datang ke rumah, kemudian kita mempertahankan harta, kok qadarullah kemudian kita meninggal dunia dalam mempertahankan harta, itu kita mati di jalan Allah. Berarti kita diperintahkan untuk cinta harta. Lah ketika cinta harta, maka mari bawa harta kita itu mati. Jangan hanya cinta di dunia, tapi harta yang kita cintai, mari kita bawa mati. Bagaimana membawa mati harta kita? Kita titipkan, jangan kita bawa sendiri. Memberi wasiat kepada putra-putrinya. Nduk, engko nek bapak mati, gawani bapak sepeda motor, kulkas, komputer, kipas angin. Gino apa pak? Ya engko nek bapak pengen browsing, pengen internetan ono komputer, pengen jalan-jalan ada sepeda motor, kepanasan di dalam ada kipas angin. Bukan begini membawa harta mati. Bagaimana membawa harta mati? Kita titipkan ke Masjid An-Nur,
ke PAY, ya enggak? Ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan, atau wakaf, hibah, sedekah, dan lain sebagainya. Itu berarti kita cinta harta, dan ketika kita cinta, mari kita bawa mati harta kita. Kalau harta yang ada pada diri kita masih banyak kemungkinan. Kalau diwariskan kepada putra-putri yang solih solihah, insya Allah itu akan menjadi amal jariah. Tapi kalau diwariskan kepada putra-putri yang kurang solih solihah, bisa menjadi sumber fitnah. Maka itu ada istilah di dalam orang Jawa, ojo nggawe peteng kubure bapak lan ibu. Nggih mboten? Ojo nggawe peteng kubur bapak ibu. Lah bagaimana membuat peteng kubur bapak ibu? Yaitu tadi, harta menjadi sumber fitnah. Artinya kemudian kubur bapak ibunya menjadi gelap. Sehingga ada satu quotes atau kalimat bijak mengatakan, kurbankan harta demi saudara. Jangan kurbankan saudara demi harta. Lebih baik kita berkorban harta, tapi persaudaraan kita tetap utuh langgeng silaturahminya, daripada mengorbankan saudara demi harta. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimana kita merawat iman, karena iman harta yang sangat berharga, sangat mahal, tinggi nilainya, maka jangan sampai harta yang mahal itu hilang dari diri kita. Seperti ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, Masya Allah, kelingan sepanjang hayat. Gimana? Pernah kita kehilangan, kelingan terus. Nah, maka jangan sampai kita kehilangan harta yang paling mahal, yaitu keimanan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.